akan menjadi tuan di negeri ini. Ya, Saudara Wali Kota Jambi Syarif Fasya bersama unsur Forkopimda menggelar rapat paripurna dengan agenda pendengarkan pidato Presiden Joko Widodo. Dalam rapat tersebut, pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi pasca pandemi COVID-19, khususnya pada sektor UMKM. Wali Kota Jambi Syarif Fasya bersama Wakil Wali Kota Jambi Maulana beserta unsur Forkopimda menggelar rapat paripurna Kota Jambi. Rapat paripurna itu dengan agenda mengikuti sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini dunia tengah mengalami keadaan yang sulit dengan dihadapi wabah pandemi COVID-19 ditambah dengan krisis ekonomi serta perang Ukraina-Rusia. Meski begitu, Indonesia merupakan negara yang tersukses dalam pengendalian COVID-19. Dibuktikan bahwa Indonesia merupakan negara kelima dengan capaian vaksinasi terbanyak di dunia. Selain itu, untuk menekan inflasi, peran pemerintah daerah sangat penting dalam ekonomi. Diharapkan pemerintah setempat dapat meningkatkan ekonomi pasca pandemi. Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Kita tahu 107 negara terdampak krisis dan sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrim dan 345 jiwa terancam kekurangan pangan akut dan kelaparan. Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan. Namun di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi global ini. Negara kita Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia. Organisasi sosial keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNI dan Polri dan jajaran birokrasi saling bersinergi bersama-sama, bergotong royong bersama-sama, dan lembaga-lembaga negara juga mendukung pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini. Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, berarti kita juga insya Allah pasti mampu mengelola akidah-akidah besar lainnya dengan baik pula. Inilah kekuatan pertama kita untuk membangun negara kita Indonesia. Kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah yang kuat dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Syaratnya satu, harus digulirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Sementara itu, Wali Kota Jambi Syarif Fasya menyatakan atas perintah Presiden Joko Widodo, pihaknya akan giat menggencarkan ekonomi di daerah, khususnya pada UMKM. Dirinya berkomitmen untuk meningkatkan digitalisasi UMKM guna meningkatkan ekonomi pasca pandemi. Di gedung DPRD Kota Jambi, yaitu mendengarkan pidato kenegaraan
Bapak Presiden Republik Indonesia sekaligus juga nanti siang nanti mendengarkan lagi pidato negara terkait dengan APBN nantinya. Nah, pada penekanan Bapak Presiden tadi ada beberapa hal yang kami tangkap. Yang pertama adalah terkait dengan pengendalian inflasi. Kami di daerah ini di Indonesia, pemerintah sudah membuat TPID, tim pengendali inflasi daerah, yang sampai ke tingkat turunan kabupaten kota. Kemudian juga terkait dengan sumber daya alam pemanfaatan sumber daya alam ini yang harus direspon oleh pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam seperti batubara, kelapa sawit, kebun kelapa sawit, karet dan lain sebagainya. Kemudian Pak Presiden juga menekankan dengan bonus demografi. Nah, kalau bonus demografi ini memang banyak di kota-kota. Tinggal lagi bagaimana pemerintah pusat mengeluarkan regulasi terkait dengan manajemen demografi ini nanti. Ini harus melibatkan pemerintah daerah, apa yang diinginkan pemerintah daerah. Jangan sampai keluar regulasi nanti pemerintah daerah tidak bisa memanfaatkan seolah ini ada hanya sifatnya top down, harusnya bottom up, sifatnya top down yang tidak bisa kami lakukan. Nah, ini bonus demografi ini kalau kita mitigasi, kita manage dengan baik, maka akan menjadi anugerah. Tetapi kalau tidak kita manage dengan baik, digitalisasi UMKM kita sudah lakukan itu beberapa tahun ini, semenjak awal COVID kita sudah lakukan itu semua, Dan alhamdulillah dengan digitalisasi UMKM ini memang salah satu sisi UMKM kita diuntungkan apa? Misalnya mereka tidak perlu sewa tempat lagi, mereka bisa lewat home industri masing-masing. Pemasaran juga tidak perlu lagi menggunakan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor berharap agar pemerintah Kota Jambi dalam HUT RI ke-77 ini, para OPD terkait dapat meningkatkan ekonomi dan SDM, terutama soal pendidikan, yang dimana pergaulan bebas mempengaruhi pendidikan di Kota Jambi. Dengan moto dari pemerintah pusat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Harapan saya juga kepada pemerintah Jambi seperti itu, ya kan? Dan saya sangat mengharapkan khususnya di bidang UMKM maupun dinas pendidikan, ya kan? Dinas pendidikan pemerintah Kota Jambi agar ditempatkan program-program yang bisa mengembangkan bakat anak didik kita, baik itu dari segi IT maupun agama, agar terhindar dari, kita sudah sangat tahu, seks bebas, narkoba. Zaman sekarang kita ketinggalan dari media maupun elektronik kalau kita tidak mempelajarkan IT itu sangat baik. Hanya saya berharap dinas pendidikan bisa membuat program-program yang lebih kuat lagi kepada anak didiknya. Itu harapan kita supaya benar-benar merdeka. Jauh ini yang kita lihat yang dilakukan dinas pendidikan sudah bagus. Tapi saya minta dalam rangka HUT RI ke-77 dengan mengusung tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Jambi.